Sugeng dalu rahayu dari timur bengawan. Kecerdasan spiritual dan jiwa Jawa adalah jiwa yang mencari. Ya, satu-satu dulu. Kecerdasan spiritual apa itu? Nur Cahyo apa itu? Cahaya apa itu? Sang Maha apa itu? Kumpulan dari semua energi cahaya. Nah, bagaimana cahaya ini bisa aktif? Apakah dengan klinik? Apakah dengan ilmu-ilmu tertentu? Sebenarnya semuanya itu logika sekali, dulur. Ya, logika sekali. Ilmu tertinggi adalah cinta kasih. Ya. Cinta kasih itu ilmu yang paling tinggi dari segala ilmu. Nah, seperti halnya kita membeli mobil. Ketika kita membeli mobil, ada jadwal perawatannya, ada buku petunjuknya. Ya, petunjuknya harus dikasih radiator, harus dikasih coolant mereknya ini. Olinya juga dikasih oli yang seperti ini karena cuacanya tropis, cuaca dingin, oli mesinnya beda lagi. Ada buku petunjuknya. Tetapi kita sebagai manusia, Sang Maha tidak menyertakan buku petunjuknya. Kapan diservis, harus bagaimana, itu tidak ada buku petunjuknya. Nah, buku petunjuk itu harus kita cari sendiri. Kita harus mencarinya. Karena setiap tipe tubuh manusia berbeda-beda, begitu juga tipe-tipe mobil, ya. Ya, torsinya berbeda-beda. Nah, buku petunjuk itu ya harus sesuai dengan jiwa, tubuh, raga, dan Nur Cahyo ini. Ya, buku petunjuknya. Karena kita tidak mempunyai buku petunjuk, kita harus mencarinya. Nah, untuk mengaktifkan ini, karena ini kuncinya, ini buku petunjuknya sebenarnya. Dari pengalaman baik dan buruk, benar dan salah, ini petunjuknya. Dirangkumlah menjadi rumus atau pola dari orang-orang terdahulu supaya selamat, supaya awet, ya, seperti itu. Nah, karena tidak ada buku petunjuknya, bagaimana kita bisa mengaktifkan ini? Ini akan aktif sendiri sebenarnya. Kalau menurut dari kedangkalan spiritual saya, akan aktif sendiri. Makanya tidak heran ketika ada anak yang nakal, waktu kecil nakal tuh, ya, orang tua sampai sebel, sampai stres, ini besok mau jadi apa? Tapi ketika dewasa, beliau menjadi seorang pejabat, beliau menjadi seorang terkenal dan sebagainya. Nah, itu karena apa? Karena ininya aktif. Ya, bagaimana mengaktifkannya? Dengan cinta kasih, welas asih. Ketika kita tidak mempunyai suatu pikiran yang buruk atau selalu welas asih dengan orang lain, menghormati, maka ini akan buka sendiri. Kita itu cuma tidak punya akses untuk membukanya, itu aja. Kita punya cara, metode, rumus atau apapun, tapi kita manusia tidak punya akses untuk ke sini. Untuk membuka ini tidak ada. Jadi tidak heran jika orang yang dulunya nakal dan sebagainya tahu-tahu cerdas sekali. Nah, itu karena senakal apapun dia punya cinta kasih, ketulusan, belas kasih. Nah, belas kasih ini adalah jiwa Sang Maha, bukan jiwanya iblis. Jiwa Sang Maha. Otomatis ketika kita berada di dalam jiwa yang belas kasih, maka akan membuka sendiri. Tahu-tahu kita jadi cerdas, pintar, menangkap sesuatu dengan mudah, mengerti, memahami, membaca situasi, jadi tajam,
tajam sekali. Nah, sesudah tajam ya kita pastilah terselamatkan. Karena waskito itu tadi, mawas kepada kita atau waspada. Nah, tetapi kesadaran itu bukan hanya kita saja yang memiliki. Hewan juga memiliki kesadaran. Tumbuhan juga memiliki kesadaran. Contohnya, ketika tumbuhan memiliki kesadaran adalah di mana engkau menempatkan tumbuhan itu yang tidak ada mataharinya, maka daun rantingnya semua akan menuju ke yang mana tempat yang ada matahari. Membengkok dia. Dia akan membengkokkan tubuhnya. Hewan juga seperti itu. Manusia apalagi kesadarannya full. Tetapi ketika kesadaran ini diisi dengan kebencian, membenci, kita tidak bahagia. Ketika kita tidak bahagia, kita tidak akan ketemu dengan yang namanya Sang Maha. Ketika kita tidak ketemu dengan Sang Maha, akses ini tidak akan bisa kita buka. Percaya tidak percaya silahkan dibuktikan. Jadi akan jadi bebal, pikirannya bebal. Nur cahayanya bebal, ya selamanya bebal seperti itu ya. Tidak paham tentang adu domba, tidak paham tentang provokasi yang halus, adu domba yang halus, tidak paham karena bebal, karena ego ya. Ketika orang itu sombong, ketika orang itu egonya tinggi, maka disuka disanjung-sanjung, maka egonya tinggi, maka mudah diadu domba, mudah dihancurkan. Seperti itu. Nah, kewaspadaan kita janganlah terlalu over, tidak boleh over. Kenapa tidak boleh over? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ketika kewaspadaan itu over, ya tidak baik. Makanya keseimbangan dengan samadhi, menjaga keseimbangan ini tadi, keseimbangan energi, keseimbangan otak kanan kiri. Karena otak layaknya magnet, dan untuk berputarnya cahaya ini di tengah-tengah otak kanan kiri, cahaya ini berputar menimbulkan listrik. Mungkin dari kedangkalan spiritual saya, sang Ksatria ini ditemani leluhur. Di manakah leluhurnya? Apakah leluhur Ki Gede, Ki Gede Lau, Ki Gede Merapi, Ki Gede Krakatau, Ki Gede? Bukan. Leluhur adalah kita sendiri. Leluhur sesuatu yang luhur, yang ada dalam nur cahaya kita. Dan leluhur ini selalu tumitis, tumimbal, selalu meregenerasi, memperbarui, masuk ke sini, keluar, meninggal, mati, dan masuk lagi. Selayaknya orang mati, ketika orang meninggal, kehabisan waktu, nur cahaya pergi, tapi sel-selnya menjadi air. Ketika orang itu meninggal akan menjadi air. 99% tubuh manusia terdiri dari air, maka akan menjadi air. Ketika menjadi air, sel-sel ini tadi, satu sel masuk ke tanah. Ketika ada tumbuhan, masuklah ke tumbuhan dan menjadi kambium. Ketika dimakan, sel itu masuk ke dalam kita. Ketika masuk ke dalam kita, darah, kita melahirkan sperma. Satu sel sperma yang tidak bernyawa dari laki-laki, dan satu sel sperma yang tidak bernyawa, yang tidak ada punya nyawa dari perempuan. Ketika menjadi satu, akan lahirlah kita. Nah, makanya kadang-kadang saya berpikir, ketika ada orang yang sakti mandraguna dimakamkan di sebuah pemakaman, saya ingin sekali menanam bayam di situ. Ketika selnya masuk dalam bayam dan bayam saya makan, maka sel orang yang sakti
itu akan masuk ke dalam tubuh saya dan saya membuatnya menjadi sperma. Dan ketika sperma ini saya jadikan lagi keturunan generasi yang baru, maka selnya adalah sel leluhur yang sakti mandraguna. Mungkin dari kedangkalan spiritual saya, jangan dipercaya dulu, hanya dipikirkan saja, karena tidak pantas mungkin dipercaya, bukan kapasitas saya tentang suatu ilmu yang membutuhkan pemikiran biologi, kimia ataupun fisika ya, fisika, karena ini magnet sinar cahaya muter kencang menghasilkan listrik, dan tubuh kita diisi dengan kimia. Kenapa ada kimia tubuh? Ya pasti kimia. Leluhur, jadi leluhur seperti itu, bukannya goib, bayang-bayang goib. Kita tidak punya akses untuk membuka ini. Aksesnya adalah belas kasih. Kenapa iblis itu memecah belah dan menebar kebencian? Supaya kita tidak bisa mengakses cahaya. Makanya saya bilang Sang Maha sudah hilang, sudah meninggal lama, karena sudah tidak ada lagi cinta kasih, adanya kebencian, saling membenci. Dan itulah iblis, saling membenci, supaya kita membenci, supaya kita tidak bertemu dengan Nur Cahyo, supaya kita tidak bertemu dengan Sang Maha, supaya kita tidak bisa membuka akses kita untuk cerdas dalam sekian detik, langsung cerdas. Karena kuncinya kecerdasan adalah belas kasih. Ketika kita mengasihi sesama, maka tanpa kita sadari kita sudah membuka Nur Cahyo, energi alam semesta, energi Sang Maha. Kita nggak punya akses, hanya beliau yang punya akses, yang mampu membuka ini, tapi dengan syarat cinta kasih dan kasih sayang yang tulus. Jangan membiarkan iblis masuk dalam akses di mana kebencian selalu dialihkan ke kita, selalu didoktrinkan, didogmakan menjadi benci dan benci lagi. Akhirnya tidak bisa masuk dalam akses yang sakral. Rahayu dari Timur Bengawan.